Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-wahidul ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim biqadri azamati dzatikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-wahidul ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim biqadri azamati dzatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma alimta wa mil'a ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara satu hal yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan khususnya adalah kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, khususnya ibadah-ibadah sunnah yang berkaitan dengan puasa kita ketika kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Memang banyak sekarang orang yang tidak memperhatikan karena ketidaktahuan atau kurangnya ilmu kita akan ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika kita berada di bulan suci Ramadan atau ketika kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Di antara sunnah yang paling penting untuk kita perhatikan adalah ta'jilul fitr, yaitu mensegerakan berbuka puasa. Artinya, kalau sudah masuk waktu berbuka, sudah kita yakini waktu berbuka berpuasa sudah masuk, maka jangan lagi kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain. Segerakanlah untuk kita berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara sunnahnya adalah as-sahur. Kita memakan sahur. Masuknya waktu sahur bukan sebagaimana anggapan sebahagian orang, yaitu sebelum masuknya waktu fajar atau sebelum masuknya waktu imsak. Akan tetapi, kalau seseorang makan sesuatu atau meminum sesuatu dengan niat dia untuk mengerjakan sahur, dengan syarat setelah melewati setengah malam. Kalaulah kita menganggap malam itu dimulai dari waktu maghrib, berarti dari jam 6:30 atau jam 7. Anggaplah kita bahasa kasarnya jam 7 malam. Maka waktu subuh jam 5. Pertengahan antara jam 7 sampai jam 5 adalah jam 12 malam. Maka kalau kita makan setelah jam 12 malam sampai masuknya waktu imsak, kita niatkan kita makan sahur, kita sudah mendapatkan pahala sahur. Ini adalah salah satu sunnah.
Namun ada sunnah berikutnya, yaitu ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur itu merupakan sunnah yang lain. Sahur sendiri itu adalah sunnah, mentakhirkan sahur adalah sunnah. Dengan kadar apa kita mentakhirkan sahur? Dengan kadar jangan sampai kita makan di saat sudah masuknya waktu imsak. Artinya di sepertiga malam sampai sebelum masuk waktu imsak, itu kita disunahkan untuk segera mengerjakan sahur atau mengakhirkan waktu sahur agar kita mendapatkan pahala mengakhirkan sahur daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antaranya yang perlu juga untuk kita jaga ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah al-fitru ala rutab witran. Ketika kita ingin berbuka, pilihlah makanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita berbuka dengannya. Sahabat Tribuners, kadang-kadang kita suka kebablasan. Apa yang ada di depan mata kita makan. Bahkan gak jarang atau gak sedikit dari kita gak mau buka puasa kecuali makan nasi duluan. Oleh sebab itu, jangan terburu-buru. Jangan langsung kita makan yang berat-berat. Nabi SAW itu udah menunjukkan atau mengajarkan kepada kita ada step-step, ada urutan-urutan yang baik untuk kita dahulukan ketika kita berbuka puasa. Yang pertama, usahakan kalau bisa jangan sampai makanan ini kosong dari rumah kita, khususnya selama kita berada di bulan suci Ramadan. Apa itu? Buah kurma. Memang yang paling afdal adalah kita berbuka dengan rutab. Rutab ini adalah buah kurma yang warnanya masih kuning atau warna merah, dia masih keras. Tapi ini sulit, di Indonesia itu nggak ada. Maka kalau kita tidak temukan itu, ambil buah kurma, apapun yang kita suka, mau dia ajwa kah atau apapun lah yang sesuai dengan selera kita, yang penting buah kurma. Berapa banyak? Usahakan makanlah dengan yang ganjil. Minimal ganjil paling baik adalah 3 butir. Kalaupun ada sebagian orang mungkin nggak suka dengan buah kurma, ya 1 butir pun tidak apa-apa. Yang penting kita supaya ini mendapatkan atau terbiasa melakukan sesuatu itu apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita pengennya begitu. Karena sunnah Nabi SAW itu tidak akan kita dapatin kecuali kita lakukan sunnah tersebut karena kita ingin mengikuti Nabi Muhammad. Hadirin, saya ingin menyampaikan sedikit cerita. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW itu diundang oleh salah seorang sahabat yang merupakan menjadi khadam atau orang yang banyak khidmah sama beliau, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ketika itu menjamu Nabi Muhammad ke rumah beliau dan para sahabat yang lainnya juga diundang. Nabi SAW datang. Ketika Nabi datang, Nabi disuguhi oleh Anas bin Malik beberapa macam makanan. Ketika disuguhi oleh beberapa macam makanan oleh Anas bin Malik, ada satu mangkok di dalamnya itu banyak buah labunya. Lalu dilihat oleh Anas bin Malik, dan ini memang kebiasaannya para sahabat ya. Sahabat itu, mereka itu selalu memperhatikan gerak-geriknya Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu mereka betul-betul mereka ikuti, mereka perhatikan supaya mereka bisa ikuti. Sehingga dilihat ketika itu oleh Anas bin Malik, makanan-makanan yang banyak disuguhi oleh Anas bin Malik kepada Nabi Muhammad. Nabi hanya fokus kepada satu mangkok yang isinya kebetulan banyak buah labunya. Akhirnya diambil oleh Nabi Muhammad satu persatu buah labu sampai dilihat oleh Anas bin Malik. Saking senangnya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad memasukkan jari beliau untuk mencari-cari buah labu yang ada di dalam mangkok tersebut. Sayyidina Anas bin Malik tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu suka buah labu?" Kata Nabi Muhammad, "Na'am, aku suka buah labu." Apa kata Anas bin Malik? Ini merupakan contoh yang mungkin ketika itu mungkin Anas gak terlalu suka dengan buah labu, tapi karena melihat kekasihnya mencintai buah labu, suka dengan buah labu, kata Anas bin Malik, tidak ada satu makanan yang lebih aku cintai detik ini, mulai saat ini, dibandingkan sukanya aku dengan buah labu. Bukan karena dirinya suka, tapi karena kekasih hatinya yang suka. Oleh sebab itu, Nabi itu mengajarkan, kalau kita berbuka puasa, mulailah dengan buah kurma, makanlah dengan buah kurma, usahakan ganjil. Dan ada satu faedah, ada satu informasi penting. Dikatakan, ini Allahu a'lam ya, sudah dibenarkan dari kedokteran, tapi kita meyakini ini. Orang yang makan buah kurma, usahakan ganjil, jangan genap. Karena dikatakan, kalau ganjil, kurma itu akan menjadi obat. Kalau genap, kurma itu akan menjadi penyakit. Diabetes,
atau yang lain-lainnya. Tapi kalau ganjil dia akan menjadi obat. Oleh sebab itu perhatikan, kalau kita makan buah kurma, bijinya itu kita kumpulkan. Jangan sampai kita makan dalam keadaan atau hitungan genap. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan kurma misalnya, entah di jalan, nggak bisa beli kurma atau nggak dapat kurma, maka urutan kedua adalah dengan kita meminum air putih. Kalau ada ya zam-zam paling afdal, tapi kalau tidak ada air putih apapun. Ya. Jadi urutan yang pertama itu adalah kurma, yang kedua adalah air putih. Kalau kita dapetin semuanya ada di rumah kita, tetap ikuti urutannya. Kurma dulu, baru setelah itu kita minum air putih. Setelah itu kita memakan yang namanya hulu. Ada hulu, ada halwa. Hulu adalah manisan yang tidak tersentuh api. Halwa adalah manisan yang tersentuh atau prosesnya itu kena dengan api. Yang tak tersentuh api semisal madu, kismis, atau manisan-manisan yang lainnya. Kalau yang tersentuh api ya semisal bubur, yang lain-lainnya lah, yang manisan yang sudah terkena api. Maka tadi saya katakan saya ulangi, yang pertama adalah buah kurma, yang kedua air putih, zam-zam paling bisa lebih afdal. Yang ketiga manisan yang tak tersentuh api, yang keempat manisan yang tersentuh api. Ini perlu untuk kita jaga. Lalu setelah berbuka, ini banyak orang yang bingung terkadang. Yang mana sih duluan? Buka dulu apa berdoa dulu? Berdoa dulu atau berbuka dulu? Maka ulama sepakat berdoa itu setelah kita berbuka. Tapi ya jangan udah selesai nasi satu mangkok, udah selesai semua bubur, kolak kita makan baru berbuka, baru berdoa, tidak. Satu yang sedikit yang kita makan, semisal kurma satu butir untuk membatalkan puasa kita, baru setelah itu kita berdoa. Sudah cukup saling menyalahkan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan ada berapa penyakit-penyakit itu yang selalu berulang-ulang. Yang satu mengatakan doa ini nggak ada hadisnya, doa ini nggak ada dalilnya. Semua doa ada dalilnya. Nabi SAW itu mengatakan, mengajarkan kita ada 4 doa minimal. Apa itu? Yang pertama, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini ada riwayatnya daripada Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam Sunan An-Nasai. Di dalam Sunan An-Nasai oleh Zuhrah ibn Mu'adz. Lalu ada doa Nabi SAW yang lain, diajarkan juga kepada kita. Apa itu doanya? Zahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini juga doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang mana yang kita pilih? Kenapa nggak baca dua-dua sekalian? Baca aja dua-duanya sekalian. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Maka kita akan mendapatkan fadilah daripada kedua doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini sangat-sangat berharga untuk kita jaga. Apa itu? Taftirus shaimin, memberikan makan kepada orang yang berbuka. Hadirin sahabat Tribunnews yang dirahmati Allah. Kata Nabi SAW, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa dikurangi oleh Allah sedikit pun pahalanya. Hadirin, ketika kita berpuasa, mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang dapat mengurangi pahala-pahala puasa kita. Oleh sebab itu, kita sih gak terlalu yakin apakah puasa kita ini betul-betul sempurna atau tidak. Namun, dengan kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala orang tersebut. Namun, yang spesialnya adalah pahala tersebut tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan orang ini adalah orang yang sempurna di saat dia berpuasa. Oleh sebab itu, ini merupakan satu amalan yang cukup baik untuk kita jaga. Kata Nabi SAW, waktu menceritakan tentang kemuliaan memberikan berbuka puasa ini, sahabat bilang, kalau kami nggak punya makanan gimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, walau bisyakil tamar, walaupun hanya dengan buah kurma, 1 biji saja itu kamu sudah mendapatkan pahala, memberikan pahala berbuka puasa kepada orang lain.
Lalu diantaranya juga sunnah-sunnah Nabi SAW yang perlu untuk kita jaga, khususnya adalah menjaga sholat at-tarawih di setiap malam di bulan suci Ramadan. Banyak lagi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW khususnya di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, ayo kita jaga, kita perbanyak sunnah-sunnah Nabi. Tadi sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasanya satu ibadah sunnah di bulan suci Ramadan dikerjakan, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah seakan-akan kita mengerjakan ibadah fardu. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semangat menjaga khususnya sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.